Halo, selamat malam. Saya Dian Indrawati. Mohon maaf untuk kuliah kali ini kita menggunakan media online YouTube. Mengapa? Saya harap materi ini bisa terus kalian ulang sampai kalian paham. Saya mulai share ya. Oke. Ini adalah kuliah pemodelan hidrolik di jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Jenderal Ahmad Yani untuk materi analisis dimensi. Ada dua buah pernyataan menarik yang disampaikan oleh dua matematikawan besar terkait dengan analisis dimensi ini. Yang pertama oleh Eugene Wiener. Dia menyebutkan bahwa penting untuk mengingat bahwa formulasi matematika bahkan dalam percobaan yang sangat kasar dari berbagai macam kasus secara mengejutkan mampu mendeskripsikan dengan akurat banyak fenomena yang ada di alam. Yang kedua, oleh Bridgman, dia sampaikan bahwa prinsip penggunaan dimensi analisis adalah menurunkan dimensi dari variabel-variabel pada setiap sistem fisik. Dan kemudian membuat hubungan yang memungkinkan di antara masing-masing variabel tersebut. Dia menitik beratkan bahwa metode ini sangat bisa secara umum dipakai dan secara matematis sangat mudah, sangat sederhana. Saya setuju. Kedua-duanya saya setuju. Oke. Kita bisa flashback bahwa penggunaan model kecil dalam rangka mempelajari desain prototipe hidrolik ternyata sudah ditemukan sejak abad ke-14, abad ke-15 oleh Leonardo da Vinci. Pada percobaan Leonardo da Vinci ya, kita tahu beliau adalah matematikawan besar. Namun baru pada abad ke-19 dikembangkan sebuah metode untuk melakukan percobaan atau eksperimen dalam sebuah skala model guna memprediksi kelakuan, ingat, kuantitatif dari sebuah struktur hidrolik. Tentunya prototipenya ya, kita modelkan, kemudian kita lihat prototipenya. Nah, sejak abad tersebut, para engineer mulai menggunakan pemodelan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan hidrolis yang tidak dapat diselesaikan dengan teori yang berhubungan ataupun hasil percobaan sebelumnya. Seperti sudah pernah saya mention sebelumnya bahwa model fisik ini kita gunakan apabila model matematis dan model numerik tidak dapat menjelaskan secara akurat sebuah fenomena yang ada pada permasalahan hidrolika. Ahli aeronautika menyelidiki pesawat terbang dalam terowongan angin, ahli mesin dengan model-model turbin dan pompa, ahli sipil kita modelkan gedung bertingkat, jembatan, pelimpah, sedimentasi, dan sebagainya. Prinsip dasar studi model adalah kesamaan hidrolik atau hydraulic similitude. Kita kenal, ada 3 ya, hydraulic similitude. Ya kan? Ingat ya? Nah, dari analisis hubungan dasar entitas fisik yang berbeda-beda, yang menggabungkan perlakuan statis maupun dinamis tersebut, kita kenal namanya analisis dimensi. Tujuannya apa? Pertama, menentukan nilai CD pada sebuah pengukuran secara luas struktur limpasan pelimpah pada bendungan sama saja. Nah, CD seperti kita tahu adalah koefisien. Kemudian mengembangkan metode yang efektif untuk energi disipasi pada outlet struktur hidrolik, pengurangan kehilangan energi pada struktur intake, pada bagian transisi, dan sebagainya. Kita banyak memanfaatkan ini. Singkat kata, kalau kalian tidak menguasai analisis dimensi, kalian tidak bisa membuat model fisik. Oke.
Dia adalah teknik matematik yang berhubungan dengan dimensi dari suatu besaran fisik yang berpengaruh pada permasalahan yang dihadapi. Nah, fungsinya pertama, proses konversi satuan suatu sistem ke sistem yang lain. Dua, menurunkan atau mengembangkan suatu persamaan. Yang ketiga, mengurangi jumlah variabel yang diperlukan dalam suatu percobaan. Dan yang keempat adalah menentukan prinsip dasar perencanaan model. Caranya, identifikasi faktor-faktor variabel-variabel yang berpengaruh pada kondisi fisik, kemudian mengelompokkannya dalam sebuah bentuk tak berdimensi. Oke, dimensi. Mungkin kalian sedikit bingung dimensi. Kita terikat dengan dimensi ya. Panjang, lebar, tinggi, waktu, dan seterusnya. Nah, metode analisis yang banyak digunakan orang adalah Rayleigh dan Buckingham-P. Kita pada kesempatan ini baru membahas yang Rayleigh. Bedanya apa? Rayleigh dapat digunakan untuk menyelesaikan persamaan sederhana, sementara Buckingham-P untuk persamaan yang lebih rumit yang terdiri dari lebih dari 4 variabel. Nah, semua besaran fisik kita tahu dalam analisis dimensi ini nanti bisa kita bagi menjadi 2, besaran fisik FLT dan MLT. Apa itu? Di FLT, gaya menjadi besaran dasar, sementara di MLT, massa yang menjadi besaran dasar. Kita lihat, ini ada besaran dasar, besaran geometrik, besaran kinematik, dan besaran dinamik nanti yang harus kalian hafalkan. Ingat, tidak ada mata kuliah di dunia ini yang tidak ada hafalannya. Oke, matematik event, matematik 1 kali 1 sama dengan 1, 2 kali 2 sama dengan 4, dan seterusnya merupakan hafalan. Harus kita hafalkan. Oke, kita lihat panjang itu dimensinya L, FLT juga L. Massa, tadi saya sampaikan ya, untuk MLT dia menjadi besaran dasar, sementara kalau FLT dia menjadi besaran turunan. Gaya, ini ya. Lalu gimana cara membedakan kapan menggunakan MLT dan kapan menggunakan FLT? Kita cek kasusnya seperti apa dan apa dimensi pentingnya. Nanti kita tinggal ikuti ke sana. Massa. Ini lalu bagaimana untuk mengingat-ingatnya? Sederhana. Besaran panjang itu L. Oke, meter. Massa, kilogram, pounds, dan sebagainya M. Waktu T, ya kan? Gaya F. Luas itu terdiri dari apa? Panjang kali lebar, yang sederhana ya. Panjang kali lebar, panjang besaran panjang, lebar besaran panjang, maka L square. Volume panjang kali lebar kali tinggi. Panjang besaran panjang, lebar besaran panjang, dan tinggi juga besaran panjang, maka L pangkat 3. Kecepatan meter per second, LT-1. Oke, ini kalian hafalkan, percepatan debit, kecepatan surut, frekuensi sirkulasi, dan sebagainya, hingga energi ini. Ini adalah dasar dimensi-dimensi untuk analisis pada tingkat undergraduate ya. Nanti kalau misalnya akan diperlebar lagi matematiknya, sebenarnya undergraduate di Indonesia ya. Kalau di luar nanti fluk massa, terus kemudian untuk menghitung panjang elektromagnetik dan sebagainya, kita juga bisa gunakan ini. Tentunya lebih detail lagi ya di matematikanya. Oke. Nah, prinsip dari metode Rayleigh adalah beberapa variabel diberikan dalam bentuk persamaan berpangkat yang harus mempunyai kesamaan dimensi. Artinya, nanti kita bagi variabel A, sebelah kiri dan sebelah kanan, kita cek pangkat-pangkatnya. Prosedurnya apa? Pertama, ditulis hubungan suatu fungsi dengan semua variabel yang berpengaruh. Ingat, variabel yang berpengaruh saja. Kemudian 2, dibuat persamaan di mana variabel yang berpengaruh tersebut dipangkatkan. Yang ketiga, dibuat persamaan dasar dengan menuliskan semua variabel dalam dimensi dasar. Ingat dimensi dasar yang tadi saya minta untuk dihafalkan tadi. Kemudian berdasarkan prinsip analisis dimensi, dicari nilai pangkat A, B, C, dan seterusnya.
hingga didapatkan persamaan secara simultan. Artinya kita bisa pakai substitusi, kita bisa pakai metode yang lain gitu ya kan. Terus kemudian substitusikan nilai pangkat yang telah didapat pada persamaan utama. Oke. Saya substitusi misalnya pakai cara lain boleh enggak? Bisa. Misalnya kalau kompleks pakai cara apa? Pakai cara bagi ngempi. Ini substitusi yang sederhana-sederhana aja. Kalau memang ini tidak bisa disederhanakan, maka kita bisa pakai metode aritmatik ya, yang kita jumlahkan terus kemudian kita hitung persamaannya itu di bawah buat jadi persamaan selanjutnya yang bisa kita pecahkan. Oke, it's easy. Misalnya gini, contoh soalnya diketahui suatu daya pompa P tergantung pada debit Q, berat jenis, gamma, dan tinggi pemompaan H. Kita cek. Oke, daya itu apa? Ini kan, daya adalah fungsi dari debit, tinggi pemompaan, dan berat jenis air. Kita tuliskan. Jangan lupa kita tambahkan K sebagai konstanta, H pangkat A, B, Q pangkat B, dan gamma pangkat C. Next-nya, kita tulis dalam dimensi dasar. Ingat ya, misalnya ini P. Kita cek di atas nih. Sorry. P, daya. M, L kuadrat, T pangkat minus 3. Sama di sini juga. M, L kuadrat, T pangkat minus 3. Akan sama dengan K, turunkan di sini H. H itu dimensi panjang, ya kan? Besaran panjang, maka L. Pangkat A, Q. Meter kubik per detik, L pangkat 3T minus 1 pangkat B. Gamma, ya kan? Seterusnya ini. Dan jangan lupa dikurungin, supaya nggak pada lari. Oke. Next-nya, kemudian kita selesaikan. Kita cek, di sebelah kiri ini ada M, sebelah kanan ada M. Ini M1 pangkat 1, ini M pangkat C. Mudah ya, kita bisa tahu bahwa C adalah 1. Kemudian L di sini pangkat 2, L pangkat 2 akan sama dengan L pangkat A, L ditambah, ini tambah, kalau ini karena ini positif ya, L pangkat 3B, terus kemudian ini negatif, maka minus, ya kan? Minus 2C ini. Lalu T ini minus 3 sama dengan ini minus 1B dan minus 2C. Kita tuliskan semuanya pada persamaan 2, 3, 4, untuk kemudian kita cek apa yang bisa kita hapus. Kita substitusi saja. C sama dengan 1 ini kita masukkan ke sini. Ini ada 2 variabel kan, B dan C. C-nya ketahuan, kita bisa dapat B. Di mana B itu pasti sama dengan 1. Ingat, B sama dengan ini 3 pindah ke sini kan. Jadi positif minus 2, 1. B dapat, C dapat, maka tinggal hitung A. Kita bisa lihat di sini, minus 2, ini 3, A-nya pasti 1. Setelah itu, kita tuliskan sebagai berikut. P sama dengan K, Q pangkat 1, H pangkat 1, dan gamma pangkat 1. Mudah bukan? Kalau mudah, ini ada latihan. Kalian kerjakan dan dikumpulkan maksimal jam 11.59 malam ini. Yang pertama, tentukan persamaan untuk jarak S di mana diasumsikan faktor-faktor yang merupakan fungsi dari jarak meliputi, ingat, berat benda, waktu, dan gaya gravitasi. Yang kedua, dengan mengasumsikan bahwa tenaga pompa merupakan fungsi dari berat satuan fluida, debit dan tinggi tekan, tentukan persamaan untuk tenaga pompa berdasarkan analisis dimensi tersebut. Relik ya. Ingat, kita cek bisa tidak kita bereskan dengan relik. Oke, terima kasih untuk mata kuliah relik, dan untuk mata kuliah baki ngempi kita akan lanjutkan pada video selanjutnya. Ini saya stop. Bye-bye. Tetap sehat ya.